Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di hari ini dalam menikmati kasih karunia yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan di hari ini menurut Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 14 Oktober 2021. Yang terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Satu hal yang kami yakin dan percayai Tuhan, bahwa firman-Mu adalah petunjuk bagi kami bagaimana kami berjalan menurut kebenaran dan menurut titah-Mu. Bahwa kami akan membaca bahagian firman-Mu, Roh Kudus jamah hati kami, firman-Mu ini sungguh membangun iman kami, sehingga kami paham kebenaran-Mu dan kami berjalan pada kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah lemah dan kuat. Saudara, seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak sehingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa makan kue dan jus. Sang kakak, karena kuat, bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak penuh dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung minta kue dan jus kepada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal yang serupa, karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling memperdulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa, agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan, serta mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya berpusat pada diri sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam keadaan kedukaan, kita tidak menghibur. Mari kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mohon Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk belajar mengutamakan kepentingan bersama, yang kuat menolong yang lemah, sehingga terjadi kehidupan saling menguatkan dan saling memperhatikan. Camkan firman-Mu dalam hati kami semua. Berharap hari ini menjadi hari yang menyenangkan, karena Tuhan ada untuk kami. Semua aktivitas dari pagi sampai sore, kiranya kami bisa angkat dan kami bisa lakukan karena Tuhan ada di dalam kami. Mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka yang sementara bergumul. Mungkin ada di antara yang mengikuti ibadah ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, termasuk anggota jemaat Tamalan Rea yang sedang dalam keadaan sakit. Lawat mereka Tuhan, Engkau memberikan pengharapan kesembuhan, Engkau menjamah. Semoga jika Tuhan berkenan pada waktunya ada kesembuhan. Yang mengalami rupa-rupa pergumulan, mungkin juga ada di antara yang ikut ibadah saat ini yang sementara bergumul masalah-masalah tertentu. Ajar mereka untuk tahu memohon campur tangan Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan keimanan kami di masa pandemi yang belum juga berakhir. Kiranya iman kami tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan,
berharap oleh belas kasihan-Mu, saatnya nanti pandemi ini lalu daripada kami. Mendoakan orang-orang tua kami yang sedang dalam kehidupan pelayanan usia indah yang disebut lansia. Tuhan, Engkau berikan semangat dalam menjalani hari-hari. Engkau ajar mereka berpengharapan kepada Tuhan. Keluarga kami semoga tetap dalam keadaan baik karena lindungan Tuhan. Setiap yang keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah kembali, tetap dalam keadaan baik karena Tuhan ada atasnya. Bapa di sorga, ini doa kami, ini harap kami Tuhan, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Penolong hidup ini. Amin. Demikian ibadah pada hari ini, dan untuk menutup ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menaungi kita dalam menjalani hari karunia Tuhan yang Tuhan sediakan hari ini dan untuk seterusnya. Salam sehat untuk semua keluarga.